Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti dengan NIM 2002-157. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan dalam manajemen, tugas mata kuliah asas manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi SOS MSP. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam manajemen adalah suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada. Dan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan. Di dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ada dua, yaitu satu, keputusan yang terprogram. Dalam hal ini keputusan yang terprogram yaitu keputusan yang terstruktur susunannya, dan yang kedua yaitu keputusan yang tidak terprogram, yang tidak tersusun dari segi struktur ataupun tatanan yang baik dari dalam penyesuaian pengambilan keputusan dan dalam hal lainnya. Masalahnya, menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. 4 posisi dalam skala tersebut adalah: yang pertama, kejelasan, certainty, dan kedua, risiko, risk, yang ketiga, ketidakpastian, uncertainty, yang keempat, ambiguitas atau ambiguity. Dan untuk selanjutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama, model yang ideal dan rasional. Model klasik. Dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi bahwa manajer harus membuat keputusan yang logis dan jelas. Yang kedua, mengambil keputusan penting. Dalam mengambil keputusan penting ini, keputusan intuisi tidak selalu berhasil dan manajer harus berhati-hati untuk menggunakan intuisi di dalam keadaan yang tepat dengan cara yang benar. Yang ketiga, model politik. Manajer seringkali terlihat dalam pembangunan koalisi ataupun tim dalam membuat keputusan organisasi yang kompleks dan teratur. Di dalam mengambil keputusan bersama, pasti ada prosedur ataupun langkah-langkahnya. Di sini saya membuat 6 poin langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat pengambil keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, seleksi alternatif yang dikehendaki. Yang kelima, penerapan alternatif terpilih. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Dari beberapa poin yang telah ditampilkan di slide sebelumnya tentang langkah-langkah dari syarat sebuah mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Adanya masalah muncul ketika pencapaian organisasi kurang dari tujuan yang telah ditentukan. Dan yang kedua, munculnya peluang muncul ketika manajer telah melihat pencapaian potensial yang melebihi tujuan organisasi saat itu. Dan yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Sini pengertian diagnosis adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor sebab akibat penting yang berhubungan dengan situasi penting. Yang kedua, dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menspesifikasikan sebab-sebab penting untuk membantu mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa. Dan poin yang ketiga yaitu pengembangan alternatif. Mengembangkan alternatif bertujuan untuk membuat solusi alternatif yang akan menjawab kebutuhan yang ada dan memperbaiki sebab yang mendasari akan suatu masalah. Dan yang poin keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Pilihan keputusan ialah seleksi dari arah tindakan alternatif yang paling menjanjikan. Alternatif terbaik adalah solusinya paling sesuai dengan tujuan dan nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya paling sedikit atau minimal. Pada slide ini saya menggabungkan poin kelima dan keenam. Yang kelima, penerapan alternatif yang dipilih. Setelah manajer menetapkan alternatif yang paling sesuai dengan organisasi, keputusan tersebut diterapkan di organisasi tersebut. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik.
Dalam hal ini, dari hasil penerapan keputusan tersebut, kemudian manajer melakukan evaluasi dan melakukan perubahan jika diperlukan, serta manajer menganalisis umpan balik dari penerapan keputusan barunya melalui lingkungan perusahaan, baik itu secara internal maupun eksternal. Mungkin inilah yang bisa saya jabarkan dalam materi PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan ataupun kehilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.